Pernahkah kamu bertanya, kenapa orang yang jujur justru dijebak? Kenapa yang tulus malah disakiti? Dan kenapa yang setia sering ditinggalkan? Dunia ini terlihat seperti panggung yang kacau, seolah yang bersinar adalah kepalsuan dan yang terinjak adalah ketulusan. Di tengah semua itu, kamu bertanya dalam sunyi, kenapa Tuhan diam saja? Ini bukan pertanyaan yang asing. Ini adalah jeritan batin yang pernah bergema di hati orang-orang baik, para pejuang yang pernah jatuh, orang-orang yang hatinya penuh cahaya, tapi langkahnya disesaki luka. Kamu tidak sendirian. Dan justru dari pertanyaan seperti inilah, banyak rahasia besar terbuka tentang penderitaan, tentang keadilan, dan tentang cintanya yang tersembunyi di balik setiap rasa sakit. Pertama yang harus kamu tahu adalah, luka itu bahasa rahasia yang hanya dimengerti oleh jiwa yang terjaga. Tuhan tidak sedang membiarkanmu menderita. Ia sedang berbicara. Tapi bukan lewat kata-kata. Ia berbicara lewat runtuhnya harapanmu, lewat kehilangan, lewat pengkhianatan. Karena ada bagian dalam dirimu yang hanya bisa terbangun lewat rasa sakit. Kamu mungkin tidak suka caranya, tapi hatimu butuh disentuh dengan cara yang tidak biasa. Orang baik bukan dibiarkan jatuh. Mereka sedang dipahat. Dan pahatan itu seringkali menyakitkan. Seperti batu yang dipukul-pukul sampai ia menjadi patung indah. Seperti kayu yang diukir sampai menjadi karya seni. Tuhan sedang menciptakan sesuatu yang luar biasa dari remuknya hatimu. Bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk dunia yang lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Kalau semuanya baik-baik saja, kamu tak akan pernah benar-benar melihat. Tapi ketika kamu menderita, kamu mulai memperhatikan. Kamu mulai melihat makna dalam hal-hal yang sebelumnya kamu anggap biasa. Kamu jadi lebih dalam, lebih peka, lebih manusia. Dan itu bukan sebuah hukuman. Itu adalah anugerah dalam bentuk yang belum selesai. Jadi saat kamu merasa sendiri, ingat, itu adalah panggilan. Bukan untuk menyerah, tapi untuk masuk lebih dalam ke dalam dirimu sendiri. Dan di sana, di kedalaman yang hening itu, kamu akan menemukannya sedang menunggu, tak pernah benar-benar pergi. Kedua, Tuhan tidak ingin membuatmu nyaman, tapi membuatmu sadar. Kamu bisa hidup nyaman dalam kebohongan, tapi kamu tak akan bisa tumbuh di dalamnya. Dan orang baik sering dipaksa menghadapi kenyataan yang pahit, justru karena mereka punya potensi untuk sadar lebih dalam. Saat dunia mengguncangmu, itu bukan kehancuran, itu kebangkitan. Tuhan tidak menciptakanmu untuk menjadi biasa. Maka Dia harus mencabutmu dari akar-akar palsu yang menahanmu. Kadang yang dicabut adalah pekerjaanmu, hubunganmu, bahkan ketenangan semu yang kamu bangun selama bertahun-tahun. Dan saat itu terjadi, kamu menangis. Tapi di balik tangisan itu, sebenarnya kamu sedang dilahirkan kembali. Orang baik diuji bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka dipilih. Dipilih untuk membawa cahaya di tengah kegelapan, untuk tetap jujur saat semua berkhianat, untuk tetap peduli saat semua memilih acuh, dan peran itu tidak datang tanpa luka. Itu harga dari kebaikan yang sejati. Tuhan tahu kamu kuat, bahkan saat kamu merasa sebaliknya. Maka Dia tidak memberimu jalan mudah. Dia memberimu jalan yang benar. Jalan yang akan menumbuhkan keberanian, keteguhan, dan iman yang tak tergoyahkan. Jalan itu sering berliku, tapi selalu membawa pulang. Jangan salah paham. Ketidaknyamanan bukan tanda kebencian Tuhan padamu. Itu tanda bahwa Dia belum selesai membentukmu. Ketiga, rasa sakitmu adalah bukti bahwa hatimu masih hidup. Kamu pernah merasa terlalu lelah untuk berharap lagi? Seakan setiap kepercayaanmu adalah jembatan yang justru roboh saat kamu mulai menyeberanginya. Tapi justru itu, rasa sakit itu, menunjukkan bahwa kamu masih punya hati yang hidup. Mati rasa itu jauh lebih menakutkan daripada menangis. Dan kamu masih menangis, masih peduli, masih mencoba. Itu bukan kelemahan.
Itu kekuatan yang belum kamu pahami. Rasa sakitmu adalah cermin dari kedalamanmu. Semakin dalam seseorang, semakin ia bisa merasakan. Dan semakin besar kapasitas jiwanya untuk mencintai, semakin besar pula kemungkinan ia tersakiti. Tapi jangan lihat itu sebagai kutukan. Lihat sebagai bentuk kemewahan spiritual. Dunia ini hanya mampu melukai orang-orang yang hatinya tidak dibungkus oleh ego. Dan kamu adalah salah satunya. Ada jiwa-jiwa yang dikeraskan oleh dunia. Mereka mungkin tampak kuat, tapi itu kekuatan dari ketumpulan. Tapi kamu lembut, dan karena itu kamu rapuh. Tapi justru di situ letak kemuliaannya. Karena hanya hati yang lembut yang mampu memeluk dunia, bahkan ketika dunia itu sendiri sedang membakarnya. Tuhan tidak ingin kamu menjadi batu. Dia ingin kamu tetap menjadi air, mengalir, menyembuhkan, meresap ke dalam celah-celah paling tersembunyi dari kehidupan. Dan untuk itu, kamu harus tetap hidup, tetap merasakan. Meski itu berarti sering terluka. Rasa sakitmu bukan kehancuran. Itu adalah bukti bahwa kamu belum menyerah pada kegelapan dunia. Kamu masih bertahan, dan itu sangat berarti. Keempat, kebaikan tidak akan selalu dibayar oleh dunia, tapi diingat oleh langit. Kamu mungkin merasa dunia ini tidak adil. Kamu memberi yang terbaik, tapi dibalas dengan prasangka. Kamu menolong orang, tapi ditinggalkan saat kamu butuh. Kamu menjaga mulutmu, tapi justru dijatuhkan oleh fitnah. Dan kamu mulai bertanya, apakah kebaikan benar-benar layak diperjuangkan? Jawabannya, ya. Tapi bukan karena dunia akan menghargainya. Dunia mungkin tidak melihat. Dunia mungkin bahkan mengejek. Tapi ada yang lain yang sedang mencatat. Ada keadilan yang tidak akan pernah kamu lihat di bumi, tapi akan menunggumu seperti pelukan hangat di ujung waktu. Dan di sanalah semua kebaikanmu yang terluka akan disembuhkan. Tuhan tidak menilai hasil dari bagaimana orang membalasmu. Tuhan menilai niatmu. Dan niat yang jujur tidak pernah sia-sia. Bahkan jika semua orang berpaling darimu, satu pandangan darinya sudah cukup untuk membuat segalanya kembali bernilai. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh manusia manapun. Kamu tidak sedang bermain dalam sistem manusia. Kamu sedang berjalan di jalan langit. Jalan yang sepi, jalan yang tidak populer, jalan yang sunyi tapi tinggi. Dan siapapun yang menempuhnya pasti akan merasa sakit. Tapi juga pasti akan dipeluk oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang terbangun. Jangan berharap dunia membalasmu. Dunia ini terlalu kecil untuk mengerti kebaikan sebesar itu. Tapi langit mengerti. Dan langit selalu menunggu orang-orang baik sepertimu. Kelima, air mata adalah doa yang tidak butuh kata-kata. Kadang kamu terlalu lelah untuk berdoa. Kamu sudah tidak tahu harus berkata apa. Kamu hanya duduk diam, menatap kosong, dan air matamu jatuh satu-satu. Di saat seperti itu, kamu mungkin merasa kamu telah gagal berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi justru sebaliknya, itulah saat ketika kamu paling didengar. Air mata adalah bahasa jiwa. Ia adalah kejujuran yang paling murni, bebas dari retorika, bebas dari pencitraan. Dan Tuhan selalu mengerti bahasa itu. Bahkan ketika kamu sendiri tidak mengerti kenapa kamu menangis. Dia tahu. Bahkan saat kamu hanya bisa menarik napas berat, itu sudah cukup sebagai bentuk permohonan. Kamu tidak perlu menjadi kuat di hadapannya. Justru kelemahanmu adalah undangan bagi kekuatannya untuk hadir. Kamu boleh rapuh, boleh bingung, boleh hancur. Yang penting, kamu tetap datang. Meskipun hanya membawa sisa-sisa dirimu yang sudah remuk, tetap datang. Karena Tuhan tidak menunggu kamu sempurna. Dia hanya menunggu kamu jujur. Air mata tidak pernah sia-sia jika diteteskan di hadapan yang Maha Melihat. Setiap tetesnya adalah saksi.
Saksi bahwa kamu bertahan, bahwa kamu tidak memilih jalan gelap, bahwa kamu tetap mencoba meski segala hal ingin menghancurkanmu. Jadi jangan tahan tangismu, biarkan mengalir, karena bisa jadi, di balik satu tetes itu, ada takdir baru yang sedang dibuka untukmu. Keenam, penderitaan adalah jalan rahasia menuju kedewasaan jiwa. Ada hal-hal dalam hidup yang tidak bisa kamu pelajari lewat buku, seminar, atau nasihat orang lain. Hal-hal seperti sabar, ikhlas, memaafkan, atau memahami makna kehilangan. Semua itu hanya bisa kamu pahami saat kamu benar-benar merasakannya. Dan penderitaan adalah guru paling diam, tapi paling jujur yang Tuhan kirimkan padamu. Kamu mungkin bertanya, kenapa aku harus belajar lewat rasa sakit? Karena hanya rasa sakit yang mampu meruntuhkan egomu. Ia membuatmu berhenti mengandalkan segalanya, kecuali satu hal, kekuatan yang datang dari dalam. Saat tidak ada lagi yang bisa kamu pegang, kamu mulai memegang yang tak terlihat. Dan dari situlah jiwa mulai tumbuh. Dewasa bukan soal usia, tapi soal sejauh mana kamu bisa tetap lembut dalam kepahitan, tetap jujur dalam tekanan, dan tetap bersyukur di tengah kehilangan. Itu hanya bisa lahir dari pengalaman yang menghancurkan, tapi juga membangun ulang. Penderitaan bukan akhir. Ia hanya fase transisi sebelum kamu naik ke level berikutnya. Versi dirimu yang lebih utuh, lebih berani, lebih mengerti makna hidup. Dan kamu akan melihat ke belakang suatu hari nanti, lalu tersenyum kecil dan berkata, "Ternyata aku tidak dihancurkan, aku dibentuk." Tidak mudah memang. Tapi jiwa yang besar tidak pernah lahir dari kemudahan. Ia lahir dari luka yang kamu peluk, bukan kamu tolak. Maka, jangan takut pada penderitaan. Tak perlu kamu cari, tapi jika ia datang, terima. Karena bisa jadi, disitulah jawaban atas doa-doamu yang dulu. Doa untuk menjadi lebih kuat, doa untuk mengerti hidup. Dan Tuhan sedang menjawabnya dengan cara yang hanya dimengerti oleh jiwa yang terjaga. Ketujuh, semakin dalam luka, semakin luas peluk Tuhan. Kamu mungkin merasa seolah sedang berjalan di dalam kabut, tidak tahu kemana arah, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi justru saat itulah cinta Tuhan paling dekat. Cinta yang tenang, yang sabar menunggu kamu menyadari bahwa semua ini bukan tanpa maksud. Tuhan tidak menjauh saat kamu menderita, justru Ia sedang sangat dekat. Tapi seringkali kamu terlalu sibuk dengan rasa sakit, sampai lupa mendengarkan bisikannya. Ia tidak datang dengan cara yang megah. Ia datang dengan keheningan, dengan ketenangan yang muncul perlahan. Setelah kamu kehabisan semua daya, semakin dalam luka yang kamu rasakan, semakin besar ruang di hatimu untuk menerima kasih-Nya. Karena hati yang penuh dengan ego, ambisi, kesombongan, dan kemelekatan pada dunia tidak bisa diisi oleh cahayanya. Maka kadang, Ia harus mengosongkanmu. Menarik satu demi satu hal yang kamu anggap milikmu. Bukan untuk menyiksamu, tapi agar kamu punya ruang untuk mengenalnya lebih dalam. Dan saat kamu sampai di titik itu, titik nol, titik diam, titik aku sudah tak bisa lagi. Di sanalah kamu akan merasakan pelukan yang tidak pernah bisa diberikan oleh manusia. Damai yang tidak bisa kamu beli. Pengertian yang tidak butuh penjelasan. Dan kamu sadar, penderitaan ini bukan penolakan. Ini adalah undangan untuk kembali pulang pada Sang Ilahi. Jadi jika saat ini kamu terluka, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Tuhan tidak adil. Bisa jadi, kamu sedang dipeluk dengan cara yang tidak kamu mengerti sekarang, tapi akan kamu syukuri kelak.